Bismillahirrahmanirrahim. Sabi wa isyur. Wal maqalatus sabi'atu wal isyruna an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharaini amin. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-sabi'atu wal isyruna kang nomor 17. An Abdullah bin Mas'ud, den riwayataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Addi ma iftaradallahu alaik. Addi ngelakokno sira fil amar. Adda yuaddi, addi la tuaddi. Ma ing perkara iftarada kang majibaken Allahu sapa Allah alaika ing atase sira bitamami kelawan sempurna takun moko ana sapa sira a'badan nasi iku luweh ibadahi manungsa ai tegese tasiru dadi sapa sira aksaron nasi iku luweh akeh manungsa ibadatan apane ibadai wajtanib lan ngedohno sira maharimallahi ing pira-pira kaharamane Allah atau ing pira-pira kang den haramakene Allah sama. Takun moko ana sapa sira azhadan nasi iku luweh zuhute manungsa ai tegese tasyiru dadi sapa sira akbaron nasi iku luweh gedene manungsa atau luweh agunge manungsa sama. Bugdon apane bendune lid dunya maring dunya wa i'radon lan mengo anha saking dunya wardo lan ridho sira bima kelawan perkara kosama kang wis bagi Allahu sapa Allah laka maring sira minar rizki saking rizki. Takun moko ana sapa sira agnan nasi iku luweh sugih manungsa ai tegese tasiru dadi sapa sira aksaron nasi iku luweh akeh manungsa malan apane artone. Makalah yang ke-27 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah termasuk sahabat yang mempunyai keistimewaan, kalamnya itu penuh dengan hikmah. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi banyak dipakai oleh ulama, kalamnya itu mengandung hikmah. Kalau para tabi'in, para ulama salaf
banyak. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di antara Sayyidina Ali juga kalamnya juga penuh hikmah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Addi maftaradallahu alaika takun a'badan nas. Lakukanlah apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya, yang penuh dengan ibadah. Penuhi kewajiban yang Allah wajibkan dengan sempurna, sesempurna mungkin, maka tasiru aktsaran nas ibadatan. Kamu pasti akan jadi manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah kalau sudah dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Tapi kan realitanya, jangankan yang disunnahkan, yang wajib saja pun orang-orang masih banyak yang meninggalkan yang wajib saja, apalagi yang sunnah. Ada juga yang aneh, malah senang sama ibadah-ibadah yang sunnah, tapi yang wajib malah ditinggalkan. Ada juga senang yang sunnah, tapi yang dilarang dilakukan. Akhirnya apa? Menghilangkan pahala sunnahnya. Orang melakukan kebaikan, hanya diungkit-ungkit. Orang melakukan kebaikan, pamer. Ini antaranya yang menghapus pahalanya. Insyaallah. Jadi sebetulnya sangat mudah lah kalau secara teori itu menjadi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah, paling banyak ibadah. Bahkan orang kan pengennya di akhir hayatnya itu mati dalam keadaan ibadah. Ada yang pengen matinya sedang melaksanakan haji. Ada yang pengen matinya dalam keadaan sujud. Ada yang ingin matinya dalam keadaan membaca Al-Quran. Macam-macam orang itu. Intinya tidak ingin mati dalam keadaan lalai dari Allah. Tidak ingin mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Inginnya semuanya mati dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khotimah. Dan bisanya seperti itu, apakah cuma dengan angan-angan saja? Tidak, otomatis ya tidak. Orang hanya mengangan-angan, ya Allah, atau berdoa saja, ya Allah, semoga saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi dia istiqomah setiap harinya melakukan dosa. Istiqomah setiap harinya melanggar perintah Allah. Istiqomah setiap harinya meninggalkan sholat. Ya niscaya mustahil malah, meskipun dia sangat berharap mati husnul khotimah. Karena ya, untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, atau bisa dibilang di akhir hayatnya, di akhir ajarannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga dakhalal jannah. Itu kalau nggak punya amaliyah, rutinitas, ibadah rutinitas, itu kayaknya sulit. Soalnya dengan keterbiasaan. Soalnya sama seperti inilah. Saya contohkan, tadi pernah mencontohkan saya sama anak perempuan. Ketika seorang perempuan itu ingin meninggalnya, seandainya meninggal di luar, meninggal dalam keadaan tertutup auratnya, kerudungan, dan yang lain, bukan tertutup auratnya. Tapi semasa hidupnya dia senang buka aurat. Senang buka aurat.
Apa bisa dipastikan matinya nanti nutup aurat? Kan enggak kan, jauh dari kepastian malah. Pasti jauh dari kepastian. Tapi kalau orang yang setiap harinya nutup aurat, keluar kemana-mana pasti kerudungan, bahkan mungkin di rumahnya kerudungan. Kayak tidak mustahil dia matinya dalam keadaan nutup aurat. Kayak seperti itu lah. Sama orang yang setiap harinya amaliyahnya itu baik, senang, sergap sholatnya, sergap ibadahnya, baca Al-Qur'annya, sergap dzikirnya dan yang lain. Itu tidak mustahil dia matinya bahkan sebelum ajal menjemput, sebelum matinya dia bisa melafadzkan la ilaha illallah. Karena dia menjaga sholatnya, dia menjaga puasanya, menjaga lesannya, zikir, senang zikir la ilaha illallah. Dan tidak mustahil itu. Ini saya contohkan, ada bukti dan kisah nyata. Ada seorang seorang kiai yang memang memiliki santri. Setiap pagi, sore dan malam pasti di rumahnya, di dalamnya diisi pengajian. Dan sebelum pengajian kitab itu dimulai, pasti diisi dengan pembacaan istighfar pertama, yang kedua pembacaan la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah. Setelah itu baru dimulai pengajiannya, taklimnya, ngaji kitabnya. Setiap hari dzikir berapa kali, istighfar berapa kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha. Di samping rumahnya dia memiliki burung yang ada di kurungnya, di dalam kurungnya. Burungnya rutin juga tiap hari dikasih makan, kan 3 kali sehari dikasih makan burungnya itu. Dan burungnya setiap kali ada pengajian pasti ya nggak tidur burung itu, mendengarkan baik dzikir dan taklimnya. Suatu saat kiainya ingin bepergian lebih dari 1 hari 1 malam. Akhirnya pesan, ini kalau saya bepergian nanti siapa yang mau ngasih makan burungnya? Pesan sama salah satu santrinya, "Jong, pakanin tang manok, kasih makan ya burung saya selama saya keluar. Saya keluarnya lebih 1 hari 1 malam." Nah, berangkat sudah. Santri yang diwanti-wanti oleh kiainya enggak lupa ngasih makan burungnya. Malamnya dikasih makan juga. Sorenya dikasih makan, malamnya dikasih makan. Lepas itu malam dikasih paginya, sampai paginya dikasih makan juga. Waktu pagi dikasih makan, kok ternyata lupa nggak ditutup sehabis ngasih makan burungnya itu. Pintu kurungnya nggak ditutup, terbuka. Moro ditinggalkan oleh santrinya. Kira-kira apa yang terjadi? Burungnya keluar atau hilang? Enggak. Burungnya ternyata manut, malah nggak mau pergi dari atau menjauh dari dalamnya kiai itu. Karena disitulah tempat yang paling baik menurut burung, sering mendengarkan dzikir. Bahkan burungnya itu bisa melafadzkan istighfar, bisa melafadzkan la ilaha illallah karena sering dengar. Bisa melafadzkan la ilaha illallah. Bener gak pergi burungnya, gak mau pergi. Tapi yang masuk malah kucing. Yang masuk ke kurungnya burung itu. Kepada burungnya, sangkar kurungnya itu. Kucing yang masuk malah ya dibuat mainan sama kucing, burungnya itu. Cakar. Akhirnya tergeletak burungnya, ditinggal sudah. Gak mau makan burungnya, cuma ditinggal setelah tergeletak burungnya. Pas pagi hari itu juga pulang kiainya. Ketika pulang langsung, karena memang khawatir kiainya. Kira-kira dikasih makan betul apa enggak burung saya. Dilihat, kurungnya ada di bawah, burungnya enggak ada, enggak kelihatan. Lari kayak itu. Wah, mana burung saya ini? Didekati ternyata ada di bawah, tergeletak.
ngap-ngapan sudah. Didekati, ternyata burungnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nututi masih sakaratul maut, anggaplah sakaratul mautnya ya, hampir meninggal, kurang 1 menit 2 menit mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burungnya bisa mengucapkan seperti itu. Kemudian jarak beberapa saat meninggal burungnya. Sedih kiainya, sedih. Akhirnya yang dipasrai ngasih makan burung itu datang dan nangis juga. Kenapa kiai sampai nangis gara-gara burung? Kok bisa sampai nangis? Kenapa kiai? Nanti tak belikan wes yang lebih mahal, tak belikan yang lebih banyak wes. Tak usah nangis ya. Khawatir, takut dimarahi juga sama kiainya. Nah, saya bukan menangisi karena burung saya mati. Tidak. Terus kenapa kiai? Saya menangis ini karena saya ini terharu. Saya ini masih berharap seperti burung ini. Kok bisa kiai? Berharap mati kiai? Bukan seperti itu nah. Bukan berharap mati seperti itu. Saya berharap saya bisa seperti burung ini ketika ajal menjemput. Sebelum nyawa saya ini benar-benar diangkat oleh Allah, saya bisa melafazkan la ilaha illallah, bahkan berzikir la ilaha illallah seperti burung ini. Bayangkan burung ini padahal hanya mendengarkan setiap hari lantunan dari jamaah taklim la ilaha illallah, ternyata sebelum ajal dia bisa melafazkan la ilaha illallah. Bukti dari istiqomah, keterbiasaan, bukan hanya dengan zikirnya sendiri. Kita sering-sering kumpul bersama orang-orang yang baik, bersama ahli ibadah, ahli zikir, ahli ilmu. Itu diantaranya menjadi penyebab kita juga mati husnul khotimah, bisa melantunkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Ini. Jadi orang mati husnul khotimah itu nggak bisa hanya cuma berharap, nggak bisa sebetulnya. Carilah apa penyebabnya husnul khotimah. Wis, kumpul bersama orang-orang soleh, ahli ibadah, kumpul bersama orang-orang yang senang pengajian, senang ilmu, kumpul bersama orang-orang yang senang dzikir. Pada akhirnya bisa. Tidak menutup kemungkinan sama seperti nasibnya burung tadi. Yang disayangkan oleh kiai tadi, ingin matinya nanti seperti burung itu. Karena tidak semua orang bisa melantunkan la ilaha illallah sebelum ajalnya hilang. Gak semua orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu. Dan di antara penyebabnya adalah semasa hidupnya dia orang baik, semasa hidupnya dia ahli ibadah, semasa hidupnya dia senang ilmu, semasa hidupnya dia kumpul dengan orang soleh, semasa hidupnya dia senang zikir. Di antaranya ini sama. Saya ingin meninggalnya dalam keadaan sholat, tapi semasa hidup nggak pernah sholat. Kira-kira bisa tidak? Kayak mustahil ya. Saya ingin mati dalam keadaan sujud. Semasa hidup, jangankan yang sholat sunnah, sholat fardunya pun ketetelan. Kira-kira mungkin nggak bisa mati dalam keadaan sujud? Kayak nggak mungkin. Tapi bagi orang yang istiqomah sholat fardunya, ditambah sholat sunnahnya, senang sholat, tidak mustahil bagi dia bisa dalam keadaan sujud meninggalnya. Saya ingin meninggal dalam keadaan puasa. Semasa hidupnya senang puasa memang. Tidak mustahil dia bisa meninggal dalam keadaan puasa. Saya meninggal dalam keadaan melantunkan la ilaha illallah. Semasa hidupnya dikirin yang paling disukai adalah dikir la ilaha illallah. Setiap saatnya, setiap waktunya, gak ada lesan yang berhenti selain tidur kecuali melantunkan la ilaha illallah. Tidak mustahil dia mati dalam keadaan melantunkan la ilaha illallah. Saya ingin meninggalnya husnul khotimah, jadi meninggal baik, ya, meninggal dalam keadaan baik.
nggak meninggal dalam keadaan maksiat, tapi ternyata istiqomahnya maksiat. Istiqomahnya setiap saatnya main judi, ya, main catur pakai uang, semisal, main judi dan semacamnya. Yang nggak mustahil bagi dia meninggal dalam keadaan main judi. Tak menang, meninggal pesan. Nggak mustahil. Karena apa? Kebiasaan. Karena kebiasaan. Insyaallah. Burung tadi karena biasa mendengarkan dan melantunkan la ilaha illallah, akhirnya sebelum meninggal dia bisa melantunkan la ilaha illallah. Makanya bisa dibilang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang sebelum ajal bisa melantunkan la ilaha illallah. Bahkan ulama sampai banyak berdoa, Allahumma ij'al akhira kalamina indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapanku ketika ajalku mau menjemput bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saking berharapnya ulama-ulama itu. Saking berharapnya. Tapi di lain itu bukan malah layah-layah santai-santai saja, tidak. Para ulama pasti beramal soleh, mencari kebiasaan-kebiasaan penghuni surga untuk bisa mencapai kalimat la ilaha illallah ketika ajalnya tiba. Insyaallah. Kemudian yang kedua, isi makalahnya, hikmahnya, wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Jauhilah yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan jadi orang yang paling zuhud di antara manusia-manusia yang lain. Tasiru akbaron nas bughdhan di dunya. Jadi orang yang paling membenci dunia. Maksudnya bukan nggak mau harta di tangan, nggak mau, tidak. Orang membenci dunia itu hartanya nggak ada di hati. Ya, orang zuhud itu, meski orang kaya raya miliarder ya, bisa jadi orang zuhud juga. Pokoknya harta sebanyak-banyaknya itu tidak pernah terlintas di hatinya, memberatkan hati. Meskipun hilang, meskipun ada, nggak berat hatinya. Itu orang yang zuhud. Bukan orang yang zuhud, orang yang nggak punya harta sama sekali, miskin, fakir, itu enggak. Meskipun miskin, fakir hanya punya uang 1.000, tapi dia terasa berat di hatinya dengan uang 1.000 itu, semisal kehilangan, itu bukan orang zuhud yang sejati, yang semestinya, yang hakiki. Orang zuhud yang hakiki adalah yang memang dunia ini nggak ada di hatinya semuanya. Harta dan apa miliknya semuanya nggak ada di hatinya. Hanya ada di tangan saja. Seandainya itu ada, seandainya bangkrut atau tidak, ya nggak masalah. Nggak kecewa hatinya, ya nggak sedih hatinya. Ada tidak, ya sama seperti nggak ada. Karena tahu hakikatnya itu hanya titipan dari Allah. Itu orang yang zuhud. Karena kata-katanya bughdhan di dunia, orang yang paling membenci dunia. Maksudnya tidak menganggap harta dunia itu sebuah keistimewaan yang ada di dalam hatinya. Enggak. Bahkan itu termasuk sesuatu yang hina, kata orang yang zuhud itu. Ini hina dunia ini kalau enggak dimanfaatkan dengan baik. Ini hina dunia ini kalau enggak ditasarrufkan kepada orang-orang yang berhak. Ini hina dunia ini kalau tidak dibuatkan sedekah, tidak dibuat untuk beribadah. Tapi ini bisa mulia kalau disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Kan hanya titipan. Seandainya hilang ya enggak kepikiran. Seandainya bangkrut ya enggak kepikiran. Insyaallah. Azhadun nas mana wis. Wa iradan anha, paling berpaling dari dunia, yang namanya dunia. Jadi dunia itu bukan dikejar, meskipun dunianya datang sendiri itu bukan dikejar, karena memang bagiannya, takarannya sudah
Ada yang takarannya banyak, takarannya sedikit. Sampean tahu ibunya Induk Mukarramah, ibunya Induk pengasuh putri Pondok Sidogiri itu ya kayak dunia itu datang sendiri setiap hari itu. Bahkan kata sebagian khadamnya, isi tempatnya uang itu yang dari besi kayak kulkas itu besar ya, besar tinggi kayak kulkas itu full katanya. Tiap hari naruh, tiap hari jadi gak diambil. Saya sendiri menyaksikan, saya herannya itu apa? Bahkan setiap hari, setiap malam itu, satu hari satu malam itu mengadakan istighosah. Istighosah itu perkiraan 100-200 santri yang disuruh ke dalam istighosah pagi sehabis subuh. Ya, setelah sholat subuh istighosah. Dia perkiraan antara 100-200 orang itu. Kemudian siang kalau nggak salah lagi itu ya. Siang kalau nggak salah lagi itu. Kalau nggak siang sore, anggaplah sore. Sore lagi ada istighosah. Kemudian malam sehabis sholat isya. Habis sholat isya malam. Kemudian jam 2 malam. Jam 2 malam. Yang nggak tidur itu, yang ada di masjid, diajak. Ayo istighosah. Setiap kali istighosah itu, pasti dikasih makan. Dan makanannya enak. Pasti dikasih makan. Ngingunin setiap hari, satu hari semalam itu, berapa kali istighosah? Pagi, habis subuh, sore, habis isya jam 2, 4 kali sehari semalam. Yang ikut setiap kali istighosahnya itu antara 100-200 orang. Ngingunin setiap hari seperti itu. Nggak pernah putus. Dan uang yang menyaksikan, ya salah khadam yang bisa naruh uangnya itu. Yang nggak habis-habis, nggak terkurang. Dikurangi ada lagi, dikurangi ada lagi. Terus seperti itu. Bahkan ketika khol itu ya bukan hanya 1.000-2.000 orang yang datang. Lebih dari 20.000 orang yang datang. Ya itu dikasih air minum mineral yang tanggung itu, ya dikasih kotaan makanan, nasi. Sebanyak-banyak itu tiap tahun. Itu kalau ngekholi kayak Khalil, belum lagi kayak Abdul Alimnya, belum lagi Mas Muhammad. Khalil, belum lagi Mas Dakiki, putra-putranya. Gak habis-habis. Bahkan kayak itu dunia ini memang mengejar. Tapi oleh beliau nggak dihiraukan, nggak pernah ada di hati, sehingga semakin mengejar dunia itu. Karena nggak ada di hati, semakin mengejar. Karena dunia ini termasuk ya fitnah ya, mau menjadikan pemiliknya itu lalai dari Allah, menjadikan pemiliknya itu ingat ke dunia itu terus. Makanya semakin dikejar oleh dunia itu. Tapi ibunya itu nggak pernah ada di hati, nggak pernah lalai, nggak pernah sampai merasa eman sama hartanya, nggak dipikirkan, habis pun nggak dipikirkan. Seperti itu. Ini adalah khususnya orang-orang tertentu. Zahid. Jadi orang yang zuhud itu bukan orang yang nggak punya uang sama sekali, tapi ternyata di hatinya terlintas keinginan dunia, ya tidak. Meskipun orang miliarder, kalau di hatinya nggak pernah terlintas dunia, ya nggak kepikiran sama dunianya, berarti zahid itu orang yang zuhud juga. Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman, paling nggak ya sahabat, tapi nggak pernah terlintas di hatinya eman dengan, nggak pernah. Makanya termasuk zahid. Salah sudah mendapat kekhususan pasti masuk surga, termasuk orang yang zahid. Mungkin karena zahid zuhudnya itu, mungkin dia mendapat kekhususan dari Rasulullah, kabar langsung masuk surga, nggak perlu nyeper dulu ke neraka karena zuhudnya itu. Insyaallah.
Wajtanib mahariballah, mana? Warda bima qasamallahu laka minar rizki takun aghnan nas. Dan ridholah dengan apa yang sudah jadi bagiannya Allah bagikan kepadamu, yang sudah jadi bagiannya dari rizki, maka kamu akan menjadi orang terkaya, paling kaya, paling banyak harta. Meskipun hartanya cuma 10.000, tapi gak pernah terlintas di hatinya kepikiran eman sama hartanya atau ingin kaya. Gak pernah. Ada tidak ada di tangannya tetap bahagia. Makanya aghnan nas, istilahnya itu orang paling kaya sebetulnya. Karena di hatinya nggak ribut, nggak ricuh, nggak galau karena nggak punya uang, nggak punya keinginan ingin kaya, lebih kaya lagi. Beda dengan orang meskipun banyak uangnya di tangannya, miliaran di tangannya, tapi di hatinya tetap masih ingin lebih kaya lagi, lebih banyak lagi uangnya, lebih banyak lagi. Apakah itu disebut orang yang paling kaya? Gak, pantas disebut orang paling miskin itu padahal. Bahkan orang seperti itu, orang yang paling kaya ya seperti aja gitu. Meskipun punya nggak punya, tetap nggak ada efek terhadap hatinya, nggak ngefek. Itu orang yang paling kaya harta. Nggak diperbudak dengan dunia. Insyaallah. Ada lagi sebuah cerita ya. Ini orang termasuk orang hebat ya. Orang hebat. Dia memang hidupnya serba kekurangan. Hidup sama istrinya, sama anaknya kurangan. Jarang makan itu setiap harinya. Kadang-kadang makan, nggak ada yang mau dikasih. Suatu ketika suaminya ini pergi ya cari uang untuk menghidupi keluarganya. Di tengah-tengah perjalanan nemu peti agak besar ya, itu terkunci masih. Ini nggak bisa dibuka di tempat, dibawa pulang peti itu ternyata dibuka kuncinya, isinya semuanya kan uang dulu kan dinar dirham, isinya dinar, isinya 1.000 dinar, 1.000 keping emas. Dihitung itu ternyata pas 1.000 dinar. Kemudian dia ingat, ini bukan milik saya, ini miliknya orang, saya harus mengumumkan. Yes, ditutup lagi peti itu, gali di belakang rumahnya ya, gali tanah agak dalam, dikubur peti itu supaya nggak ada yang tahu. Ternyata ada yang tahu, istrinya melihat, mengintip. Kembali lagi rumahnya, dia tanya istrinya, apakah kamu sekarang dapat uang untuk biaya makannya? Enggak, saya sekarang nggak dapat, mungkin besok dapat. Apa tadi yang kamu pendem, yang kamu kubur tadi di belakang? Kaget, kok tahu istrinya? Itu peti berisi 1.000 dinar. Isi 1.000 dinar. Orang dapat 1.000 dinar paling kaya, wes. Banyak dinar itu. Akhirnya, kenapa? Saya nggak berhak itu masih. Karena itu saya dapat nemu, saya harus umumkan sama orang. Oh iya wes, ngasih umuman. Tapi nanti ketika sudah ketemu, kata istrinya, kalau kamu sudah ketemu sama pemiliknya, mintalah kamu sama pemiliknya separuh dari 1.000 dinar itu. Berarti 500 dinarnya, minta separuhnya. Alhamdulillah kamu masih bisa menemukan uang. Seandainya hilang semua kan nggak dapat apa-apa. Jadi minta separuhnya itu, pemiliknya juga insya Allah rela. Karena kita termasuk orang yang butuh, orang yang sangat miskin, kata istrinya. Ini diantaranya bahayanya juga apa? Suatu keluarga yang salah satunya ternyata mata duitan. Entah suaminya, entah istrinya.
Yang satunya ternyata orangnya soleh atau solehah. Salah satunya. Ini bisa menyeret salah satunya yang awalnya itu nggak cinta dunia, hanya jadi keikut. Yang awalnya itu nggak mau sampai sesuatu yang haram yang diambil, barang haram yang diambil, tapi karena salah satunya itu yang menekan, bisa terjerumus juga. Akhirnya mau ngambil punya orang, mencuri punya orang dengan cara haram. Bisa jadi juga. Tapi tidak, istrinya ulama ini ya juga orangnya solehah, ngerti, karena kebutuhan yang mendesak itu dia minta imbalan separuhnya. Ya wes, sudah diumumkan, mau diumumkan sudah sehabis sholat asar itu mau diumumkan di masjid. Ternyata sebelum mau diumumkan ada orang yang mengumumkan dirinya kehilangan 1.000 dinar yang ada di dalam peti itu. Pemiliknya langsung mengumumkan sendiri. Siapa yang menemukan uang saya 1.000 dinar yang ada di dalam peti, tolong dikembalikan. Yang menemukan tadi itu Kak lantas-lantas saya yang menemukan. Tidak, masih dibisik-bisikin, mendatangi orang pemiliknya itu, bilang, seandainya ada orang yang menemukan uang kamu itu, kira-kira kamu mau apa tidak membaginya separuh-separuh. 50%-nya dikasihkan orang yang menemukan. Kira-kira mau apa tidak seandainya ada orang yang menemukan seperti itu? Katanya pemiliknya apa? Enggak, enak saja. Saya gak akan ngasih sedikit pun. Kalau ada orang yang menemukan, saya akan ambil semua. Saya akan ngasih sedikit pun. Katanya pemiliknya. Kayak rakus kan pemiliknya itu. Nggak mau ngasih imbalan apa-apa. Oh ya sudah. Ya nggak ngasih tahu kalau dia yang menemukan, nggak ngasih tahu, nggak jadi. Akhirnya mau lapor dulu ke istrinya. Pulang sudah. Lapor sama istrinya. Istriku, ternyata ya pemiliknya medit. Nggak mau ngasih imbalan apa-apa. Ngasih separuhnya nggak mau. Gimana? Coba ditawar lagi wes suamiku. Seandainya ngasih 1/4-nya, kira-kira mau apa tidak? 1/4-nya dari 1.000. Berarti berapa? 250 dinar. Besoknya lagi habis sholat asar, ngumumkan lagi pemiliknya itu. Siapa yang menemukan uang saya 1.000 dinar yang ada dalam peti, tolong dikembalikan. Dibisiki lagi, didekati. Kalau seandainya ada yang menemukan dan dia minta 1/4-nya dari uangmu itu, kira-kira kamu perbolehkan apa tidak? Enggak mau, saya nggak mau ngasih. Katanya, saya ambil semua, saya bawa pulang semua, nggak mau ngasih saya. Tetap nggak mau. Oh ya sudah. Nggak jadi juga yang mau memberitahu bahwasanya dia yang menemukan. Pulang lagi istrinya lapor lagi. Tetap nggak mau istriku, meskipun hanya 1/4. Wes, istrinya sudah agak putus asa sudah mengharap itu. Ya sudah wes, mintalah keringanan, berikanlah sekeping saja 1 dinar. 1 dinar itu banyak, 1 dinar itu ya, termasuk banyak. 1 dinar. Kasih 1 dinar saja wes. Karena kita termasuk orang yang butuh, kesulitan kita, butuh mau makan. Akhirnya waktu sholat lagi, jamaah lagi, habis jamaah ngumumkan lagi pemiliknya itu. Sama seperti semula. Hanya didekati lagi. Kalau semisal ada yang menemukan dan dia minta 1 keping saja, 1 dinar saja dari 1.000 dinar itu, cuma kilong 1, kira-kira diperbolehkan apa tidak? Akhirnya kata pemiliknya, enggak, pokoknya enggak, tetap enggak mau saya ngasih sedikit pun. 1 keping enggak mau. Akhirnya pulang lagi, lapor lagi. Gak mau istriku, bahkan sekeping pun gak mau, secuil pun gak mau ngasihkan, katanya. Ya, katanya kalau suaminya memang pasrah sudah, dikasih gak dikasih, wes terserah, ikhlas sudah. Akhirnya lama-lama istrinya pun juga ikhlas. Ya sudah,
kita ambil berkahnya saja wis, nggak apa-apa, nggak dikasih apa-apa, berikan wis, itu bukan hak kita, bukan milik kita, bukan hak kita. Kita nggak mau makan sesuatu yang haram, kasihkan sama pemiliknya wis. Tapi gini, suruh datang pemiliknya ke sini, ke rumah kita, jangan kamu kasihkan ke sana, biar dia juga ada upaya untuk mencari atau mendatangi rumah kita. Jangan seenaknya dia mentang-mentang sudah nggak ngasih apa-apa, malah suruh diantarkan hartanya. Tidak, biar dia nanti yang suruh ke sini, ngambil di sini. Oh iya, sudah itu. Akhirnya setelah sholat lagi, jamaah lagi diumumkan oleh pemiliknya, didekati pemiliknya. Kamu kehilangan itu kan, kamu ambil di rumahku. Nanti habis sholat, kamu datang ke rumahku, kamu ambil. Oh ya sudah, baiklah katanya. Katanya pemiliknya sudah. Setelah sholat jamaah selesai, pulang, dia nunggu sudah. Ternyata datang sungguhan pemiliknya itu. Datang sungguhan miliknya sudah. Uangmu jumlahnya 1000 dinar pas. Iya. Ini sudah bawa pulang. Katanya yang punya rumah, yang menemukan itu. Ini sudah bawa pulang. Langsung diambil ya. Melengos langsung pulang. Enggak bilang apa-apa. Enggak bilang terima kasih, enggak pamit assalamualaikum. Langsung melengos langsung pulang. Kira-kira pemilik rumahnya yang menemukan itu geram apa tidak? Kalau kalian seandainya seperti itu, sudah ditemukan, sudah dikasihkan, nggak dikasih apa-apa, pulangnya melengos, nggak pamit, geram apa tidak? Istrinya agak geram, tapi suaminya hanya sudah sabar, nggak apa-apa sudah. Semuanya biar Allah sudah yang balas. Kita ikhlaskan sudah. Sabar-sabari. Dah. Besoknya datang lagi. Tetap dibawa petinya itu. Besoknya datang lagi ke rumahnya yang nemukan ini. Ditemui sama dia sama istrinya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin bicara. Tetap dibawa itu. Ya, 1000 dinar satu peti tetap dibawa. Kayak ini mamerkan atau mengiming-imingi atau apa namanya? Biar dia kepingin lah, ingin lah. Akhirnya cerita. Ini sebetulnya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya. Kenapa saya melakukan seperti itu? Kenapa saya nggak ngasih imbalan apa-apa? Kenapa saya melengos nggak pamit apa-apa? Sebetulnya saya ini ingin menguji kalian, orang yang menemukan uang saya ini. Ingin saya uji. Kira-kira sabar apa tidak? Kira-kira jujur apa tidak? Kira-kira ikhlas apa tidak? Karena saya sama paman saya sebelum meninggal diwasiati. Paman saya itu punya uang 2 peti, ya isinya sama-sama 1000 dinar. 2 peti. Paman saya wasiat. Nanti uang saya itu kamu ambil 1 petinya, sama-sama isi 1000 dinar. 1 petinya lagi kamu kasihkan sama penduduk Madinah, ya. Tapi syaratnya kasihkan kepada orang yang jujur, yang sabar, yang ikhlas. Jujur, sabar, ikhlas. Dan ponaannya ini punya cara memang. Kayak tadi itu. Ditaruh di tempat gak ada orang, biar ditemukan orang, nanti dites seperti itu. Kira-kira jujur apa enggak? Ngasih tahu kalau dia yang menemukan. Kalau orang gak jujur kan diambil sendiri. Kok nemu uang 1000 dinar, nemu HP saja wis dimatikan, kartunya dibuang, diambil sendiri. Kayak gitu kan sama seperti nyolong sebetulnya. Orang menemukan kan wajib diumumkan. Kalau ada yang memiliki, yang ada yang punya harus dikembalikan. Kalau terlanjur dipakai atau terlanjur dijual, ya harus dikembalikan uangnya sebagai gantinya. Ya harus diumumkan. Gak diumumkan, sama seperti nyolong, itu haram.
Jangan dikira halal ya kalau barang berharga itu. Haram loh, harus diumumkan. Umumkan bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak. 1 tahun. 1 tahun paling sedikit itu. Karena mau HP harga 3 juta. 1 tahun umumkan kalian tuh. Jangan moro-moro diambil, dialih hak dengan tanpa diumumkan 1 tahun. Harus dia 1 tahun diumumkan. Tapi ternyata kata pemiliknya itu, ternyata saya menemukan Anda. Ternyata Anda bisa jujur, Anda bisa sabar meskipun perlakuan saya seperti itu kepada keluarga Anda. Ternyata juga Anda ikhlas meskipun nggak saya kasih imbalan. Ini berarti ini milik Anda, hak Anda ini. Ternyata dikasih semuanya 1.000 dinar, 1 peti itu. Saat itu ada temannya memang, juga temannya, siapa namanya? Temannya pemilik rumah ini yang ikut andil di situ, menemani. Akhirnya saking bunganya ya, bunga sudah. Dan dia memang punya sifat tidak tamak orangnya. Dan nggak menganggap dunia yang sebanyak-banyak itu ada di hatinya, tidak. Dikumpulkan semua. Mau pamit sudah yang pemilik. Jangan pulang dulu, tunggu dulu. Billahi tunggu di sini dulu, sampai seperti itu. Terus temannya juga, saya mau pulang. Jangan pulang, tunggu di sini. Saya tak panggilkan semua kerabatku. Ya, bukan hanya saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya, cucu-cucunya, dipanggil semua. Kumpul semua, banyak wes di rumah itu ya. Puluhan orang sudah banyak. Akhirnya dibagi. Isi 1.000 dinar itu ya dibagi per keping. Bagi rata sudah. Masih ada banyak lebihnya, dibagi lagi. Sama dia, sama anaknya, sama istrinya, sama dia sendiri juga dapat bagian. Satu-satu juga. Lebih masih banyak sisanya, dibagi lagi. Sampai habis. 1 peti itu sampai habis. Entah dapat berapaan. Nggak tahu, entah dapat 10-an, nggak tahu dapat berapaan. Yang penting sama. Semua kerabat-kerabatnya yang nggak ikut andil dalam itu juga dapat semuanya. Dan ini bukti dari keikhlasan orang tersebut. Dapat. Yang menemani temannya yang baru datang itu, bertamu itu, dapat bagian. Ada tamu juga yang saat itu juga datang, dapat bagian juga, dikasih juga. Bayangkan orang seperti ini yang nggak dimuliakan oleh Allah. Ternyata setelah itu dia terkenal, tersebar. Dan dia termasuk orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Orang ini terkenal, dimuliakan Allah karena diantaranya kejujuran, kesabaran, dan keikhlasannya. Nah, betul. Kira-kira kalau kalian sudah disodorkan, ini 1.000 dinar, ambil kamu, ini milik hak kamu. Kamu sudah sukses dari ujian saya. Semisal kata pemiliknya dikasih seperti ini. Kira-kira mau kalian bagi semua rata, kerabat-kerabatnya, tamu-tamunya yang baru datang? Kira-kira? Mau? Iya, setelah diceritakan seperti ini mau. Saya belum diceritakan ini. Nama enak gitu. Mungkin yang mau dikasih cuma anak dan istrinya saja. Hebat. Mulia, dikenal mulia. Dimuliakan oleh Allah. Hal yang seperti itu bukanlah malah menjadikan dia tetap miskin. Tidak sebetulnya. Karena memang nggak ada terlintas di hatinya itu dunia, tidak. Maka tetap dia orang paling kaya. Katanya di sini tuh, aghnan nas. Orang yang paling kaya, yang nggak menganggap dunia menjadi beban di hatinya. Baik punya harta atau nggak punya harta, baik kaya atau miskin, itu juga punya potensi zuhud punya. Asalkan nggak ada di hati. Orang paling kaya Subonuroto semisal, dia nggak pernah terlintas di hatinya, nggak pernah terasa berat di hatinya ketika uang itu hilang, atau ketika uang itu dikasihkan orang, atau ketika uang itu mau diminta orang, nggak terasa berat di hatinya. Berarti zuhud dia, punya ciri-ciri zuhud. Baiklah, kalian tes orang-orang yang kaya itu. Saya minta 100.000 saja. Kamu kan paling kaya di sini. Minta saya 100.000. Saya nggak punya uang. Mana lah kok ada laku nintang sabo, misal.
Oh, berarti bukan orang yang zuhud ini. Bukan orang yang zuhud berarti. Jauh dari kategori zuhud. Kalau orang sebetulnya tahu hakikatnya dunia itu hanya titipan. Dititipkan oleh ya, are, titip pagi. Ini titipan. Ya nggak akan terasa berat sebetulnya. Contoh. Udah mungkin ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.